Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Audionibisono. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal PKM kewirausahaan yang telah saya buat. Di proposal ini saya mengajukan produk mengenai kaya sarung. Kaya sarung merupakan celana sarung yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Di slide kedua terdapat daftar isi, di mana dalam proposal ini ada 4 bab, dan di satu bab itu terdapat beberapa subbab, yang dimulai dari bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan program, luaran, serta manfaat program. Di bab kedua merupakan isinya adalah gambaran umum mengenai rencana usaha. Di dalam ini terdapat gambaran umum bahan baku, gambaran umum produk, dan gambaran umum usaha. Di bab ketiga berisi tentang metode pelaksanaan, di mana di sini ada 2 subbab, yaitu subbab pertama adalah produksi dan tahapan pekerjaan, serta subbab kedua yang berisi tentang pemasaran. Dan di bab yang terakhir mengenai tentang biaya dan jadwal kegiatan, yang di mana di dalam bab ini ada subbab anggaran biaya serta jadwal kegiatan. Oke, mari kita mulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan utama dari setiap manusia. Salah satu jenis pakaian yang seringkali digunakan di Indonesia adalah sarung. Umat Islam seringkali menggunakan sarung baik saat ibadah maupun dalam kegiatannya sehari-hari. Salah satu contoh sosok seseorang yang seringkali memakai sarung adalah Bapak Wakil Presiden kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun, pemakaian sarung bagi sebagian orang seringkali dianggap ribet, sehingga masih banyak orang yang sebenarnya ingin menggunakan sarung namun malas menggunakannya. Sebenarnya bukan malas menggunakan sih ya, namun malas dengan keribetannya. Sehingga mereka pun lebih memilih menggunakan celana ketimbang sarung. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat sarung merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang seharusnya kita lestarikan. Oleh karena itu, untuk melestarikan kebudayaan sarung dan agar memperluas jangkauan penggunaan sarung, sehingga menurut saya perlu diciptakan sebuah inovasi yang membuat penggunaan sarung itu menjadi semakin mudah, agar semua orang di Indonesia bisa menggunakan sarung. Berawal dari kebutuhan dan ide tersebut, saya mencoba untuk menciptakan suatu produk yang bernama produk celana sarung. Celana sarung ini pada dasarnya adalah celana yang berbahan dasar sarung, namun dengan tetap mempertahankan model sarung, sehingga ketika menggunakannya seolah-olah seseorang tersebut sedang menggunakan sarung. Oke, lanjut subbab selanjutnya. Di dalam subbab ini berisi rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang melatar belakangi disusunnya proposal ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara pembuatan dan pemasaran celana sarung. Selanjutnya, bagaimana cara menjawab keinginan pasar. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara menciptakan dan menjual produk yang memiliki keunikan serta ciri khas bangsa. Dan pertanyaan yang terakhir yang saya ajukan di proposal ini adalah strategi apa yang digunakan dalam pemasaran dan penjualan produk. Subbab selanjutnya adalah tujuan program. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan pemasaran celana sarung. Tujuan yang kedua adalah untuk menjawab keinginan pasar akan pakaian yang seperti sarung namun dengan kemudahan menggunakan seperti celana. Subbab yang ketiga, maksud kami tujuan yang ketiga adalah untuk menciptakan dan menjual produk yang memiliki keunikan serta ciri khas bangsa. Dan tujuan saya yang terakhir adalah untuk mengetahui strategi yang berkelanjutan dalam pemasaran dan penjualan produk dengan memanfaatkan teknologi pemasaran digital. Luaran yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, terciptanya produk pakaian yang menjawab kebutuhan pasar,
Yang kedua adalah terciptanya produk pakaian yang memiliki keunikan dalam desain maupun produk. Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah satu, sebagai jawaban dari kebutuhan pasar yang membutuhkan pakaian yang memiliki desain seperti sarung namun memiliki kemudahan pemakaian seperti celana. Yang kedua adalah sebagai bentuk pemanfaatan teknologi untuk mengefisiensikan proses produksi serta pemasaran. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlibat dalam usaha ini. Bab 2, subbab 1, yaitu gambaran umum bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk ini merupakan kain sarung. Kain sarung yang kami gunakan dalam pembuatan ini merupakan kain sarung yang memiliki kualitas cukup baik. Karena keterbatasan sumber daya yang kami punya dan kami belum mampu memproduksi bahan baku tersebut secara mandiri, oleh karena itu kami membeli bahan baku tersebut dari produsen sarung yang sudah cukup terkenal dan ternama, yaitu Wadimor. Alasan kami memilih produsen tersebut adalah karena kualitas dari produk mereka cukup baik, namun harganya pun masih terjangkau oleh kami. Selanjutnya, gambaran umum produk. Celana sarung merupakan sebuah celana yang memiliki desain terinspirasi dari kain sarung konvensional pada umumnya. Celana ini terbuat dari kain seperti sarung biasa, namun dijahit dan didesain seolah-olah terlihat seperti kain sarung pada umumnya. Keunggulan dari produk ini adalah keunikan desainnya serta kemudahan dalam penggunaan yang akan menarik konsumen yang ingin menggunakan sarung namun malas dengan keribetan dari sarung tersebut, serta menginginkan kesimpulan seperti celana. Oke, ini adalah bab 3 mengenai analisis kelayakan usaha. Ini adalah modal yang kami butuhkan. Investasi awal yang kami butuhkan adalah sebesar 10 juta, yang dimana investasi tersebut akan dipergunakan untuk membeli mesin obras sebesar 1.500.000, mesin jahit sebanyak 1 unit dengan harga 1.750.000 dan upah karyawan untuk produksi sebanyak 100 buah dengan total 2 juta rupiah, bahan baku sarung untuk 100 pieces dengan total 4 juta rupiah, karet untuk produksi 100 pieces sarung dengan total harga 500.000 serta benang 250.000. Dan jika dijumlah semuanya sebesar 10 juta. Ini adalah proyeksi penyusutan dari aktiva yang akan kita gunakan dalam kegiatan produksi. Yang pertama ada mesin jahit dengan umur ekonomis 8 tahun. Berarti penyusutan dalam tiap bulannya adalah sebanyak Rp18.229. Yang kedua ada mesin obras dengan nilai ekonomis selama 8 tahun. Dan jika kami kalkulasikan, penyusutan tersebut dalam tiap bulannya adalah Rp15.625. Dan jika kami total, penyusutan dari tiap-tiap aktiva dalam setiap bulannya adalah Rp33.854. Ini adalah biaya operasional per bulan untuk bulan pertama. Yang pertama adalah bahan baku sarung. Yang kami habiskan adalah 4 juta, bahan baku benang 250.000, bahan baku karet 500.000, pembayaran gaji karyawan 2 juta rupiah. Jadi total biaya operasional selama 1 bulan adalah untuk bulan pertama sebesar 6.750.000. Dan ini adalah biaya operasional per bulan lanjutan setelah bulan pertama. Yang pertama ada bahan baku sarung sebesar 4 juta rupiah, bahan baku benang sebanyak Rp250.000, bahan baku karet dengan biaya Rp500.000, pembayaran gaji karyawan dengan biaya Rp2 juta, serta ada biaya promosi sebesar Rp675.000. Jadi total biaya operasional dalam tiap bulannya adalah Rp7.425.000. Analisis pendapatan dan keuangan yang kami perkirakan.
Target produksi kami dalam 1 bulan adalah 100 pieces. Jumlah target produksi dalam 1 tahun adalah 1.200 pieces. Jika kami menjual dengan harga 1 pieces celana sarung adalah Rp85.000, maka target hasil penjualan kami selama 1 tahun adalah Rp102 juta. Total biaya operasional kami selama 1 tahun adalah Rp89.100.000. Jadi setelah dikalkulasikan, maka kami memperkirakan keuntungan kami tiap tahunnya adalah Rp12.900.000. Ini adalah analisis break-even point. Break-even point volume produksinya adalah 10.048,24. Jadi pada volume 1048 produksi, usaha ini berada pada titik impas. Selain itu, break-even point harga produksinya adalah Rp74.250. Jadi pada tingkat harga Rp74.250, usaha ini berada pada titik impas. Analisis selanjutnya adalah analisis SWOT. Strength atau kekuatan dari usaha ini adalah produk saya memiliki keunikan dalam desain produk jika dibandingkan dengan celana kain pada umumnya. Jika dibandingkan dengan sarung konvensional, kekuatan yang dimiliki oleh produk saya ada pada kemudahan dalam penggunaan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan pada produk saya adalah produk saya masih ketergantungan dengan bahan baku. Produk saya masih ketergantungan bahan baku dengan produsen sarung konvensional. Hal ini dikarenakan karena saya belum mampu untuk memproduksi bahan baku secara mandiri, dikarenakan sumber daya modal dan sumber daya manusia yang belum memadai. Opportunity dari produk ini adalah, produk ini memiliki peluang karena ada kebutuhan pasar yang menginginkan produk sarung namun dengan kemudahan memakai celana. Selain itu, keadaan penduduk Indonesia yang mayoritas dihuni oleh umat Muslim mampu menjadi peluang produk ini untuk berkembang. Threat atau ancaman dari produk ini adalah suplai bahan baku yang masih bergantung dengan produsen sarung sederhana, namun kami mengatasinya dengan menjalin hubungan yang baik dengan produsen tersebut agar timbul hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Selain itu juga, jika sumber daya dan kemampuan kami telah memungkinkan, kami akan mencoba untuk membuat bahan baku secara mandiri agar tidak bergantung dengan produsen lain. Selain itu juga kami mencoba mencari cadangan dari bahan baku utama. Selanjutnya adalah produksi dan tahapan pekerjaan. Ketika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka kegiatan produksi bisa langsung dilakukan. Tahap pertama adalah mengukur dan memotong bahan sesuai dengan pola yang telah dibuat. Setelah bahan telah terpotong sesuai dengan pola, maka tahap selanjutnya adalah proses perakitan dengan cara dijahit, serta pemasangan karet pada bagian pinggang celana. Tahap selanjutnya adalah pengobrasan guna memperkuat jahitan pada celana. Jika semua tahap tersebut telah dilakukan, maka tahap terakhir adalah finishing, berupa pemotongan benang-benang sisa produksi serta pengecekan kualitas dari produk. Setelah proses produksi telah selesai, proses selanjutnya yang tak kalah penting adalah proses pengemasan atau packing. Proses pengemasan ini saya rencananya akan menggunakan dua opsi. Opsi pertama adalah memanfaatkan kemasan bahan sarung untuk mengemas produk celana sarung. Jika opsi pertama tidak memungkinkan, maka yang akan saya gunakan adalah plastik bening. Selain itu, berhubung saya akan menggunakan opsi penjualan secara online, guna melindungi produk, saya akan menambahkan kemasan tambahan selain kemasan utama, yaitu bubble wrap jika diperlukan. Oke, selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran produk ini akan terfokus secara online melalui berbagai platform marketplace. Platform marketplace utama yang saya gunakan adalah Tokopedia dan Shopee, karena kedua platform tersebut cukup terkenal di masyarakat, sehingga memperbesar peluang terjualnya produk jika dipasarkan di situ. Meskipun saya memilih Shopee dan Tokopedia sebagai platform utama dalam penjualan produk, namun tidak menutup kemungkinan jika saya juga menggunakan platform lain dalam memasarkan produk tersebut.
Selain menggunakan marketplace juga saya memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk yang saya buat ini. Selain terfokus ke pasaran lokal juga saya rencananya akan melakukan ekspor melalui beberapa marketplace internasional seperti Amazon, eBay, dan AliExpress. Ini adalah anggaran biaya yang kami anggarkan. Sudah kami bahas di slide selanjutnya, tapi saya akan coba bacakan kembali ya. Yang pertama ada mesin obras, biaya yang dibutuhkan adalah 1.500.000, mesin jahit 1 unit adalah 1.750.000, upah karyawan untuk produksi awal sebanyak 100 pieces adalah 2 juta rupiah, bahan baku sarung yang dihabiskan adalah 4 juta rupiah, karet 500.000, benang 250.000. Jadi jumlah pengeluaran adalah 10 juta. Ini adalah jadwal kegiatan kami dalam memproduksi sarung. Yang pertama adalah diskusi pencarian ide, perencangan model, diskusi mengenai spesifikasi bahan, diskusi mengenai pembuatan serta biaya produksi yang akan kami lakukan pada bulan pertama setelah ada investor menanamkan modal. Selanjutnya di bulan kedua adalah kami mulai mencari bahan baku, membeli peralatan, serta merekrut karyawan dan mencoba melakukan proses produksi. Di bulan ketiga kami mulai melakukan pemasaran serta penjualan produk, dan di bulan keempat kami mulai melakukan evaluasi mengenai penjualan yang telah kami lakukan di bulan sebelumnya. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Like jika tertarik dan komen jika ingin memberikan saran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.